Selamat datang di channel Spiritual Journey pada program Sejenak Bijak episode ke-38. Pada episode ini kita akan menceritakan tentang kisah Sudana dan Manohara, kisah cinta dua dunia. Sebelum memulai kisah ini, saya teringat akan kata-kata bijak seorang guru. Hati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang mungkin engkau akan sesali. Apapun yang dilakukan seseorang, hal yang sama akan dia temukan dalam dirinya. Orang baik akan menemukan hal yang baik, dan orang jahat akan menemukan hal yang jahat, seperti yang telah dia rencanakan. Karena semua perbuatan kita seperti biji, menghasilkan buah yang sejenis. Dalam relief Candi Borobudur terdapat sebuah cerita dari tradisi Avadana tentang Sudana dan Manohara. Kisah cinta asmara antara pangeran dan gadis surgawi. Seniman yang membuat relief tersebut berhasil membuat hidup kisah tersebut dalam wujud visual, menjadikannya lebih jelas dan mudah diingat oleh para peminat. Kisah cinta antara Pangeran Sudana sang Bodhisatta dan Putri Kinari Manohara memang sangat populer di kalangan Buddhis. Kisah ini pertama kali muncul dalam teks Mahavastu Avadana, bagian dari Kinari Jataka, sebuah teks dari sekte Mahasangika. Kisah ini diceritakan oleh Sang Buddha kepada Yasodhara. Di kitab Mahavastu, Sang Buddha juga menceritakan kisah tersebut kepada para biku bahwa di kehidupan lampau, Yasodhara istrinya dimenangkan olehnya setelah kelelahan besar, usaha yang keras dan keberanian yang agung. Kisah cinta Sudana dan Manohara yang dilukiskan di relief Borobudur mengikuti sebagian besar rincian versi cerita di Vyanadana yang disadur dari bahasa Pali. Jadi demikianlah Sang Buddha Gautama menceritakan kisah Sudana dan Manohara. Alkisah di negara Pancala terdapat dua kerajaan yang saling berbeda. Kerajaan bagian utara diperintah oleh Raja Mahadana. Sang raja memerintah kerajaan dengan bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur, rukun, dan bahagia. Kerajaan bagian selatan justru sebaliknya. Sang raja memperlakukan rakyatnya dengan kejam dan tak berperi kemanusiaan. Lama-kelamaan rakyat kerajaan selatan banyak yang berpindah ke kerajaan utara. Penyebab lain kemakmuran kerajaan utara adalah adanya ular naga Janma Citraka yang kehadirannya di sebuah danau indah dekat ibu kota menyebabkan hujan turun secara teratur sehingga tanah di kerajaan Pancala Utara selalu subur. Raja kerajaan selatan yang melihat kenyataan itu menjadi marah. Daerah kerajaannya makin lama menjadi kosong karena ditinggalkan penduduknya yang pergi menuju ke Pancala Utara. Ia lalu membuat sayembara barang siapa yang bisa membawa naga sakti Janma Citraka yang tinggal di kerajaan utara dan membuat kemakmuran di negeri itu, dibawa ke kerajaannya akan mendapatkan hadiah berupa uang emas yang banyak. Tertarik dengan peluang mendapatkan hadiah yang besar, seorang pawang ular muncul di istana untuk menawarkan jasanya. Setelah setuju untuk melakukan tugas tersebut, pawang ular berangkat ke danau di Pancala Utara, tempat naga Janma Citraka tinggal. Setelah melihat-lihat sekeliling danau, pawang ular menyatakan bahwa melalui kekuatan sihirnya ia akan dapat menangkap naga itu dalam 7 hari. Hal itu lalu meminta bantuan seorang pemburu bernama Halaka yang mencari nafkah di sepanjang tepi danau. Halaka dan naga menemukan rencana di mana pemburu akan bersembunyi di dekat danau dan menembakkan anak panah ke arah pawang ular itu segera setelah pawang ular mulai merapal mantra sihirnya. Tetapi panah-panah itu tidak benar-benar sampai membunuh sang pawang ular. Ia hanya memaksa pawang ular untuk menghancurkan mantra tersebut. Dan inilah yang terjadi. Bersama Halaka, Janma Citraka menghancurkan setiap jebakan yang diperuntukkan untuknya. Setelah si pawang ular itu dikalahkan, Janma Citraka bangkit dari danau, lalu memeluk penyelamatnya dan mengundangnya untuk mengunjungi orang tua naganya, yang pasti akan menyambut Halaka dengan gembira serta menghujaninya dengan banyak hadiah.
Dalam perjalanannya untuk mengunjungi para naga, Halaka berhenti di pertapaan seorang resi dan menceritakan kejadian yang telah terjadi. Resi itu menyarankan Halaka untuk meminta pusaka jala emas atau jerat ajaib yang tidak pernah gagal milik para naga dan bukan permata. Setelah menerima jala emas itu, Halaka pulang dengan gembira. Dalam mengejar panggilannya, Halaka akhirnya sampai di kaki sebuah gunung, di mana ia bertemu dengan seorang resi lain yang tinggal di tepi sebuah danau besar. Dia bertanya kepadanya apakah dalam 40 tahun yang ia telah lewatkan di sana dalam laku tapa, ia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Resi itu mengatakan kepadanya bahwa Putri Raja Kinara, Manohara bersama dengan para dayangnya setiap 2 minggu datang ke danau itu untuk mandi. Kinara dan Kinari adalah makhluk-makhluk menakjubkan yang tiada tara. Memiliki tubuh seekor burung tetapi kepala manusia serta suara nyanyian yang semanis saripati. Selain itu, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah diri mereka menjadi bentuk-bentuk manusia yang sangat cantik dan rupawan. Terinspirasi oleh cerita sang resi, Halaka kemudian bertekad untuk mencoba menangkap Putri Kinari itu. Dengan bantuan jerat ajaib Trajumas, ia berhasil menangkap Manohara. Saat para pelayannya terbang ketakutan, Manohara pasrah pada takdirnya. Ia menyerahkan permata ajaib yang ada di dahinya kepada Halaka, yang memberi pemburu itu kekuasaan penuh atas dirinya. Bertepatan saat Manohara tertangkap oleh Halaka, di hari itu Kerajaan Utara sedang mengadakan pesta berburu. Saat mengetahui hal itu, Halaka yang tak mau kehilangan tawanannya bergegas meninggalkan tempat itu dan menyerahkan tawanannya kepada Pangeran Sudana dari Kerajaan Utara. Halaka menyerahkan sepenuhnya Manohara kepada sang pangeran. Mau ditawan atau dilepas, terserah kepada sang pangeran. Namun Pangeran Sudana malah terpesona pada kecantikan Manohara. Ia berniat mengembalikan putri bungsu Raja Kinara. Kemudian Pangeran Sudana melamar Manohara dan mereka berdua menikah. Manohara pun diboyong ke Kerajaan Utara. Setelah pasangan muda itu menikah, mereka menghabiskan hari-hari mereka bersama dalam kebahagiaan. Suatu hari, 2 orang Brahmana muncul di ibu kota Kerajaan Pancala Utara. Salah satu dari mereka menjadi penasihat spiritual sang raja atau disebut Purohita. Sementara yang lain mengabdikan diri kepada putra mahkota sang Pangeran Sudana. Brahmana kedua ini membujuk Sudana untuk berjanji bahwa ia akan mengangkat Brahmana itu menjadi purohitanya begitu ia naik tahta. Ketika Purohita Raja Dana mendengar bahwa ia akan kehilangan jabatannya jika Sudana menjadi raja, ia kemudian menyusun rencana untuk menyingkirkan sang pangeran selamanya. Ia menyarankan ayah Sudana untuk mengirim sang pangeran pada misi yang paling berbahaya, yaitu untuk memadamkan pemberontakan yang telah menyebabkan 7 ekspedisi lainnya gagal. Sang raja menerima saran sang Purohita. Lalu ia memerintahkan Pangeran Sudana untuk berangkat memadamkan pemberontakan tersebut. Pangeran Sudana pun menerima tugas itu. Sebelum Sudana berangkat untuk mengakhiri pemberontakan, dia mendatangi sang ibu, meminta restu sekaligus menitipkan istrinya tercinta Manohara. Pangeran Sudana memberikan permata berharga yang sering dipakai di dahi istrinya. Permata itu adalah permata sakti untuk keselamatan. Singkat cerita, Sudana mendirikan kemah di luar kota suku pegunungan yang memberontak. Pada saat itu, Raja Agung Vaisravana yang memimpin para yaksa lewat dan mengenali si Bodhisattva. Dia memutuskan untuk membantu Sudana dan mencegah hilangnya nyawa Sudana dalam pertempuran. Ketika Pangeran Sudana duduk di bawah pohon memikirkan tugas negara yang diembannya, tak jauh dari tempat pemberontakan, ia didatangi oleh pasukan yaksa yang dipimpin oleh Jenderal Pancika. Adapun yaksa adalah sebangsa makhluk halus yang menjaga alam dan seisinya. Jenderal Pancika dan pasukan yaksanya menawarkan diri untuk membantu Pangeran Sudana dalam menumpas pemberontakan.
Pada jam sama di Hastinapura, ibu kota kerajaan utara, ayah kandung Pangeran Sudana bermimpi buruk bahwa anaknya akan merebut tahtanya. Ia kemudian mendatangi para penasihatnya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para penasihat kerajaan pun mengatakan untuk tidak mempercayai mimpi yang tidak benar dan menganjurkan mengadakan sebuah ritual pengorbanan. Adapun yang dikorbankan itu adalah bangsawan Kinari dari kerajaan utara yang tak lain dan tak bukan adalah Manohara sendiri. Awalnya, sang raja tidak mau mendengar tentang Manohara yang harus dikorbankan. Tetapi karena sang raja mencintai dirinya dan tidak ingin ada cara apapun yang diabaikan, akhirnya ia menerima nasihat sang Purohita. Dia setuju dan memerintahkan persiapan dilakukan upacara sesuai dengan arahan sang Purohita. Tanah digali, dilapisi dengan mortar dan diberi glasir, dan diisi dengan darah, telur, dan sebagainya. Manohara mengetahui rencana pembunuhan terhadap dirinya dan pergi menemui Ibu Sudana memohon agar ia menyelamatkannya. Ibu Pangeran Sudana tak rela menantunya dijadikan korban. Sang ratu tidak menemukan cara lain untuk menyelamatkannya selain mengembalikan permata ajaib itu sehingga Manohara dapat terbang di udara tepat pada waktunya saat orang-orang raja mencarinya untuk dikorbankan. Dalam pelariannya agar suaminya dapat menemukannya, Manohara pertama-tama pergi ke sang resi yang telah menyebabkan dia mengalami semua keadaan itu. Di pertapaan ia menyerahkan cincin meterai kepada sang resi agar diberikan kepada Pangeran Sudana ketika ia mencoba melacaknya dan memberitahunya jalan menuju ke negeri Kinara. Sementara itu, Pangeran Sudana setelah menaklukkan suku pegunungan dan menarik upeti dari mereka, telah kembali ke ibu kota dan pergi menemui ayahnya di istana. Ketika ia meminta izin untuk pergi menemui Manohara, sang raja mencoba untuk menundanya. Namun sang pangeran sudah tidak sabar untuk bertemu dengan sang istri. Dia bergegas pulang ke istananya. Ketika sampai di istana, Pangeran Sudana tidak menemui Manohara. Dari ibunya ia mendapatkan penjelasan bahwa ayahnya telah dipengaruhi oleh penasihat kerajaan untuk mengorbankan istrinya. Pangeran Sudana sangat kecewa, lalu dia bermaksud pergi menemui Halaka untuk mencari tahu keberadaan istrinya. Sang raja terus mencoba membujuk Pangeran Sudana untuk mencari kekasih lain dari antara wanita-wanita istana. Tetapi Sudana sangat mencintai Manohara dan menolak usulan ayahnya. Sang raja yang takut dia akan pergi lalu menempatkan para penjaga di semua sisi untuk mencegah kepergiannya. Suatu malam, Pangeran Sudana berhasil melarikan diri dari ibu kota dan pergi menemui Halaka. Dengan diantar oleh Halaka, Pangeran Sudana pergi ke hutan belantara untuk menemui sang resi yang tinggal di tepi danau. Sang resi yang sudah bertemu Manohara memberikan cincin cap kerajaan Kinara kepada Pangeran Sudana. Dia juga memberi petunjuk cara untuk menemukan Manohara. Pangeran Sudana lalu pergi menuju kerajaan Kinara untuk mencari Manohara. Sudana mengikuti semua petunjuk yang diberikan Manohara melalui sang resi. Dalam perjalanannya, ia melewati tempat pemandian Manohara di tepi danau. Ia bertemu dengan para dayang Manohara, tetapi tidak dengan istrinya. Pangeran Sudana menanyakan kepada para dayang, namun mereka tidak mengetahui karena Manohara memang tengah bersembunyi. Untuk menunjukkan keberadaannya, Pangeran Sudana melemparkan cincin pemberian Manohara ke salah satu kendi, tanda bahwa ia sudah mencarinya. Akhirnya cincin itu dikenali oleh Manohara di bak mandinya, dan ia segera bertanya kepada para dayangnya apakah ada pria yang terlihat di luar kota. Para dayang pun mengiyakan. Manohara lalu memerintahkan mereka untuk membawanya ke istana. Sudana kemudian diam-diam dibawa ke istana dan Manohara pergi ke ayahnya Raja Druma untuk mencari tahu apa yang akan dilakukannya terhadap Sudana. Awalnya sang raja marah besar dan mengancam akan mencincangnya karena putri kesayangannya yang telah dinikahi oleh Pangeran Sudana tidak dijaganya dengan baik. Namun setelah mendengar penjelasan dari Pangeran Sudana, Raja Druma bisa mengerti dan memaafkannya. Akan tetapi ia tetap memberikan syarat. Untuk mendapatkan kembali Manohara sebagai istrinya,
Ia meminta Sudana untuk menunjukkan apakah keterampilannya dalam bermain pedang dan berpanah sudah cukup. Sudana tentu saja sebagai seorang bodhisatwa unggul dalam semua seni dan dengan penampilannya yang cemerlang membuat raja terkesan. Raja Druma memiliki satu ujian terakhir untuk Sudana. Ia menempatkan Manohara di antara 1000 kinari yang ia ciptakan, yang semuanya tampak sama seperti dirinya, lalu meminta Sudana untuk mengenalinya. Sudana kemudian memilih salah satu dari 1000 kinari itu untuk melangkah maju, dan ternyata itu adalah benar Manohara. Raja Druma yang melihat kenyataan itu memahami bahwa Pangeran Sudana memang benar-benar mencintai anaknya. Syarat yang ia berikan kepada mantannya itu juga sudah dipenuhi. Dia pun memberikan anaknya tercinta kembali ke suaminya. Pasangan muda itu pun bersenang-senang di istana Druma. Kini tak ada lagi yang menghalangi kebahagiaan pasangan muda itu. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan bahagia di istana Raja Druma. Setelah beberapa lama, sang pangeran mulai merindukan negaranya sendiri. Setelah mendapat izin dari Raja Druma untuk pergi, mereka kembali ke Pancala Utara di mana mereka diterima dengan bahagia. Karena Raja Dana menyadari bahwa sang pangeran memiliki kekuatan, kejantanan, dan keberanian yang luar biasa, ia pun kemudian memberikan kekuasaan kerajaannya kepada Pangeran Sudana. Pangeran Sudana berkata dalam hati, bahwa aku telah bertemu dengan Manohara dan memperoleh kekuasaan kerajaan adalah hasil dari perbuatan-perbuatanku sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang aku juga akan memberikan hadiah dan melakukan perbuatan-perbuatan bajik. Pangeran Sudana menunjukkan melalui amal dan kebajikan bahwa ia memahami bagaimana kebahagiaan manusia hanya bergantung pada perilaku baik dari kehidupan sebelumnya. Kisah Sudana di kitab Avada berlanjut dalam kitab Ganda Vyuha. Dalam kitab Ganda Vyuha dikisahkan Sudana menunaikan sebuah misi suci, yaitu mencari pencerahan pribadinya. Selama perjalanan pencarian itu, Sudana mengunjungi 52 orang bijak dan suci yang menjadi sahabat spiritualnya. Dia mengumpulkan pelajaran penting dari masing-masing guru spiritualnya hingga akhirnya dia menyadari bahwa rahasia pencerahan ada dalam dirinya selama ini. Kisah Sudana mewakili kisah manusia secara umum. Kisah ini menunjukkan pencarian spiritual yang keras dengan praktek laku batin yang berkaitan dengan keseimbangan aspek kesadaran akan hal yang baik dan buruk.